Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, amma ba'du. Saya hormati Bapak Haji Muhammad Yahya Fuad selaku Ketua Tim Perumus Al-Fuadi, yang saya hormati Bapak Eko Sutanto selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur, Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur muji Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatan yang Allah berikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dapat mendapatkan dorongan untuk mempelajari mentadabburi Al-Qur'an. Ini khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apapun yang mereka dapatkan. Semoga kita istiqomah hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersalawat biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah mengkaji surat Asy-Syams, hari ini kita masuk ke surat Al-Lail. Ini akan menjadi detail rincian apa yang kemarin sudah disampaikan di surat Asy-Syams. Meskipun secara turunnya ayat sebenarnya turunnya duluan Al-Lail daripada Asy-Syams, tapi secara urutan ini didahulukan Asy-Syams daripada Al-Lail karena secara kandungan Al-Lail ini nanti justru menjelaskan detail dari apa yang disebutkan kemarin di surat Asy-Syams. Mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ta'awudz, baca basmalah, lalu kita baca ayat-ayatnya terlebih dahulu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ini kurang panjang hunya, ya. Diulangi 1 2 3. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza
la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Subhanallahul azim. Kita lanjutkan untuk membaca menggunakan Al-Fuati. Monggo. Bismillahi. Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Wal-laili, demi malam, idza yaghsha, ketika menutupi apa lail. Ini ingat fa alif titik mem dibaca apa? Apa atau siapa, karena ini terkait dengan malam berarti apa. 16 merujuk kepada al-lail, berarti idza yaghsha, ketika menutupi apa lail. Monggo kita ulangi. Wal laili, demi malam, idza yaghsha, ketika menutupi apa lail. Wan nahari, dan demi siang, idza tajalla, ketika terang apa nahar. Diulangi sekali lagi. Wan nahari, dan demi siang, idza tajalla, ketika terang apa nahar. Lanjut. Wa ma khalaqa, dan adanya telah menciptakan siapa dia Allah, adz-dzakara, pada laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Inna sa'yakum, sungguh usaha kalian, lasyatta, benar-benar adalah bermacam-macam. Itu nggih. Fa amman, monggo. Maka adapun bahwa orang apa yang memberi siapa dia, wattaqo, dan bertakwa siapa dia. Kita ulangi. Fa amman, monggo. Fa amman, maka adapun bahwa orang apa yang memberi siapa dia, wattaqo, dan bertakwa siapa dia, wasaddaqo, dan membenarkan siapa dia, bil husna, pada kebaikan, fasanuyassiruhu, maka akan memudahkan siapa kami, hu, padanya, man, lil yusra, pada kemudahan. Wa amman, dan adapun bahwa orang bakhila, yang kikir siapa dia, man, wastaghna, dan merasa cukup siapa dia, man, wa kadzdzaba, dan mendustakan siapa dia, man, bil husna, pada kebaikan, fasanuyassiruhu, maka akan memudahkan siapa kami, hu, padanya, man, lil usra, pada kesulitan.
Wa ma yughni, dan tidaklah mencukupi anhu padanya apa maluhu hartanya. Diulangi, wa ma yughni, monggo. Wa ma yughni, dan tidaklah mencukupi anhu padanya apa maluhu hartanya. Idza taradda, ketika telah binasa siapa dia, man. Inna alaina, sungguh adalah pada kami, lal huda, benar-benar adalah ada petunjuk. Ini keliru, ini harusnya bukan khobar, ini harusnya isim ya. Ini keliru, non sewu. Ini harusnya bukan khobar tapi napa? Isim ya. Jadi nggak pakai bukan khobar, jadi dia isim. Ini memang non sewu untuk yang cetak pertama ini terkadang untuk i'rabnya tapi sedikit sekali, masih ada kurang tepat. Berarti ini khobarnya tidak ada. Jadi kita bacanya langsung. Kita ulangi. Inna alaina, monggo. Inna alaina, sungguh adalah pada kami, lal huda, benar-benar ada petunjuk. Wa inna lana, dan sungguh adalah pada kami, lal akhirata, benar-benar ada akhirat. Ini juga kurang tepat. Niki harusnya bukan mubtada muakhir tapi isimnya inna. Sami nggih. Monggo untuk yang ngaji nahwu, monggo dikasih dikasih revisi. Itu bukan yang pertama, bukan khobar inna tapi isimnya inna. Yang kedua bukan mubtada muakhir tapi sudah menjadi isimnya inna. Niki ngantuk yang nulis. Kita ulangi. Wa inna lana, monggo. Wa inna lana, dan sungguh adalah pada kami, lal akhirata, benar-benar ada akhirat, wal ula, dan dunia. Fa'angzartukum, maka memperingatkan siapa aku, kum pada kalian, naron pada neraka, taladho, yang menyala-nyala siapa, nar. Napa? Apa? Nar. Diulangi, fa'angzartukum, monggo. Fa'angzartukum, maka memperingatkan siapa kami, siapa aku, kum pada kalian, naron pada neraka, taladho, yang menyala-nyala apa, nar. Kita lanjut. La yaslaha, yang tidak akan memasuki, ha padanya nar. Nar tadi, neraka tadi. Diulangi. La yaslaha, yang tidak akan memasuki, ha padanya nar, illal asqa, kecuali siapa, orang yang celaka. Alladzi, yang orang, kadzdzaba, yang mendustakan siapa dia, watawalla, dan berpaling siapa dia, alladzi. Wasayujannabuha, dan akan dijauhkan padanya siapa, al-atqa, orang yang bertakwa. Diulangi malih. Wasayujannabuha, wasayujannabuha, dan akan dijauhkan siapa, al-atqa, orang yang bertakwa. Alladzi, yang orang, yu'ti, yang memberikan siapa dia, malahu, pada hartanya,
yatazakka, dalam keadaan membersihkan diri siapa dia. Wa mali ahadin, dan tidaklah adalah bagi seorang pun indahu, di sisinya, min nikmatin, bahwa ada suatu nikmat, tujza, yang harus dibalas. Apa nikmat? Illa btigha'a wajhi rabbih. Monggo. Illa btigha'a wajhi rabbih, kecuali mencari ridho Tuhannya al-a'la, yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan benar-benar akan puas siapa dia. Baik, ini cukup panjang suratnya. Mari kita terjemah satu per satu. Nggih. Oh, nomor 3 maksudnya niki. Nggih, nomor 3. Niki leres niki. Niki satunya hilang ya. Harusnya nomor pinten? 3. Ini nomor 3. Nggih, ini nanti ini Ramadan ini kita sedang program untuk revisi. Kalau nanti cetakan yang pertama sudah habis, insya Allah akan direvisi, termasuk dari masukan jamaah yang sudah masuk ya. Seperti ini harusnya bukan 13 tapi angka pinten? 3. Sedikit saya ceritakan proses penyusunan Mushaf Al-Fuadi ini. Memang kami memiliki kendala yang itu di luar kendali kami, yaitu selama menyusun Al-Fuadi ini mulai dari awal sampai akhir itu ngantuk, itu benar-benar tidak teratasi. Jadi mulai 1 jam itu kami bisa wudhu itu sampai 3-4 kali. Bahkan ketika wajah ini masih basah, itu bisa tidur. Itu adalah makanya terjadi hal-hal yang seperti ini, dan itu terjadi 2 orang. Padahal itu kita menyusun, ada Mas Zainal yang sedang di depan komputer, saya ini di yang mendikte. Tapi ternyata yang terjadi itu kalau enggak saya yang tidur, Mas Zainal yang tidur. Padahal kita sedang bicara, itu bisa tidur. Akhirnya itu kita cari cara itu cemilannya, karena di sini ada lanting, kita pakai lanting yang keras itu Pak. Jadi bukan nyari lanting yang empuk, lantingnya carinya yang keras itu, kletak gitu, biar bisa nahan ngantuk. Tapi anehnya nggih tetap ngantuk. Itu suka duka waktu menyusun Al-Fuadi, yang alhamdulillah disupport terus oleh para pembina termasuk Pak Fuad, sehingga kami bisa terus tim untuk berjalan. Baik, kita lanjutkan. Sehingga mohon maaf jika ada banyak input-input yang kurang tepat, tapi saya rasa tidak sampai di angka 5% dari keseluruhan mushaf. Itu pun hanya kesalahan yang tidak fatal sekali. Misalkan fa'il berubah keliru, harusnya naibul fa'il menjadi fa'il, harusnya isimnya inna masih tertulis mubtada, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Monggo, kita terjemah dengan nama Allah. 1, 2, 3, monggo. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Demi malam ketika ia menutupi, dan demi siang ketika ia terang, dan adanya Dia Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sungguh usaha kalian benar-benar bermacam-macam. Maka adapun bahwa orang yang dia memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan pada kebaikan, maka
kami akan memudahkannya pada kemudahan. Dan adapun bahwa orang yang dia kikir dan dia merasa cukup dan dia mendustakan pada kebaikan, maka kami akan memudahkannya pada kesulitan. Sekedap. Dan monggo diulangi. Dan tidaklah mencukupi padanya hartanya ketika dia telah binasa. Boleh kita balik, dan hartanya, coba kalau kita balik, dan hartanya tidaklah mencukupinya ketika dia telah binasa. Itu juga boleh. Lanjut. Sungguh adalah pada kami benar-benar ada petunjuk, dan sungguh adalah pada kami benar-benar ada akhirat dan dunia. Maka aku memperingatkan kalian pada neraka yang ia menyala-nyala. Lanjut. Yang tidak akan memasukinya kecuali orang yang celaka. Ini kita buat yaitu saja. Yaitu orang yang dia mendustakan dan dia berpaling. Monggo diulangi. Yaitu orang yang dia mendustakan dan dia berpaling, dan akan dijauhkan padanya neraka orang yang bertakwa. Atau kalau kita balik, ini kita dahulukan, monggo. Dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka, yaitu orang yang dia memberikan hartanya dalam keadaan dia membersihkan diri, dan tidaklah bagi seorang pun di sisinya ada suatu nikmat yang harus dibalas kecuali mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi, dan dia benar-benar akan puas. Kita baca terlebih dahulu satu persatu, monggo. Nanti agar ketika mentadaburi itu sudah mengenali makna ayat-ayatnya, nanti tinggal kita dalami makna-maknanya. Kita lanjutkan langsung tadabbur ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam ketika menutupi. Wan nahari idza tajalla. Waktu kita kurang lebih 20 menit. Malam diistilahkan sebagai, kemarin sama dengan bahasan kemarin, ketika matahari tidak nampak. Siang ketika matahari nampak terang benderang menyinari segala apa yang di hadapannya. Berarti malam ini kondisi ketika seseorang dalam kesesatan. Kalau dalam spiritual, nahar itu kondisi di mana seseorang berada dalam petunjuk. Demi malam ketika menutupi cahaya matahari, dan demi siang ketika cahaya matahari itu tampak terang. Atau demi malam, demi gelapnya kesesatan ketika menutupi cahaya petunjuk, dan demi siang ketika petunjuk nampak terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Sebelum situ, ini menunjukkan yang pertama, kita secara zahir disuruh memperhatikan perubahan siang dan malam. Wa fiqh
Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Jadi kita harus memperhatikan siang malam bagaimana sedemikian tertibnya, itu adalah tanda bahwa ini ada pengendalinya, dan pengendalinya siapa? Itulah Allah. Termasuk wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan apa? Laki-laki maupun perempuan olehnya. Oleh siapa itu? Nah, ini kemarin yang kita pahami, ada dhamir mustatir, ada dia yang dibalik ketertiban alam yang tercipta, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, menungso gawe-gawe wonten LGBT. Napa niku? Transseksual. Nah, itu buat-buat. Yang ada hanyalah napa? Adz-dzakar wal untha. Nah, sudah, sumpah itu langsung mengantarkan kita kepada Allah. Meskipun itu semua, ya, kalian bisa lihat bahwasanya inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha manusia itu, usaha kalian itu bermacam-macam. Misalkan orang baik itu 0 sampai 10, ya. Orang baik 0 sampai 10, orang buruk itu 0 sampai -10. Ini semuanya wonten. Orang baik ya ada yang di posisi 0, ada yang di posisi 1, sampai ada yang di posisi 10. Orang buruk pun juga ada yang buruknya maksimal, ada yang buruknya kelas ringan. Nah, ini usaha kalian sangat bermacam-macam. Tapi meskipun usaha kalian bermacam-macam, manusia terbagi secara besar pada 2 golongan. Yang pertama adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ciri orang yang selamat, diistilahkan di ayat ke-7, akan kami mudahkan ia menuju kemudahan. Dan di sini bukan hanya Allah menyebut Allah, tapi kami. Kami itu ketika Allah itu melibatkan hamba-hambanya di dalam proses. Fasanu yassiruhu lil yusra. Diistilahkan biasanya bahasa sekarang, alam seakan-akan berpihak kepadanya, gitu nggih. Wis pokoke meh ngopo-ngopo niku nggih gampil, tapi menuju pada kemudahan. Ada kelompok 2 juga dimudahkan, tapi untuk menuju kesulitan. Nah, ini kita harus hati-hati. Sama-sama dimudahkan. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ada 2. La fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard. Akan kami buka kepadanya keberkahan dari langit dan bumi. Ada yang diistilahkan yang lain, la fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Akan kami buka untuknya pintu segala sesuatu. Yang dibukakan pintu segala sesuatu itu anehnya malah orang buruk. Jadi hati-hati ketika kita dimudahkan menuju sesuatu, jangan langsung merasa oh ini rezeki anak soleh, belum tentu. Ya, lihat-lihat apakah itu menuju kepada kemudahan atau menuju kepada kesulitan. Apa yang diistilahkan dengan kemudahan? Kemudahan adalah kemudahan hidup di akhirat, kesulitan adalah kesulitan hidup di akhirat. Berarti lil yusra maknanya surga, lil usra maknanya apa? Neraka. Ya, kemudahan hidup di akhirat, kesulitan hidup di akhirat. Kuncinya kalau ingin hidup mudah di akhirat 3. Yang pertama, man a'ta, barang siapa kok dia mau memberi. Wattaqo, dan memberinya itu dasarnya adalah ketakwaan kepada Allah. Nanti diuraikan di akhir surat. Wasaddaqa bil husna, dan memberinya itu dasarnya adalah karena dia membenarkan janji-janji kebaikan yang Allah berikan, janji pahala, janji surga. Artinya dia memberi tidak dalam rangka urusan duniawi, tidak karena nopo pengen dihormati, tidak rangka ingin dipuji, istilah bahasa agamanya tidak riya. Bukan, wasaddaqa dan membenarkan, bukan. Kalau yang sedekah niku tasaddaqa, wonten taknya depannya nanti ya. Sedekah di sini, dan mereka membenarkan bil husna terhadap kebaikan. Kebaikan itu apa? Pahala surga, keridhaan Allah, itu kebaikan. Nah, kalau ada orang kok punya 3 ciri, makanya nggak ada orang baik kok medhit niku mboten wonten. Orang baik kok medhit niku mboten wonten. Bahkan di sini aneh, disebutkannya itu justru pertama. Makanya orang baik meskipun mungkin dia tidak kaya, tapi dia tidak punya jiwa napa? Medhit. Lah, termasuk ekspresi jiwa medhit niku napa? Ngatong.
Nyadong niki ekspresi jiwa medit. Nuwun sewu. Nggih, nuwun sewu. No, nyadong. Nyadong. Ini ekspresi jiwa napa? Medit. Lu ini harus kita lawan, nggih. Mungkin kita tidak kaya, tapi jangan punya jiwa-jiwa napa? Medit. Karena orang baik diistilahkan di sini man a'to dulu, dia memberi dulu. Tapi memberinya itu dasarnya ketakwaan, dasarnya karena dia iman, membenarkan adanya janji-janji akhirat. Oke? Jadi suami, kalau ibu-ibu, kalau napa namanya kok suaminya agak medit, bacakan ayatnya. Wa amma man bakhila. Ini dibacakan pun. Kita lanjut. Jadi syaratnya yang pertama nopo a'to. Lah ini ada satu termasuk yang menurut para ulama disebut asbabun nuzul, meskipun terjadinya setelah turunnya ayat. Ayat ini termasuk dikaitkan dengan satu peristiwa, tapi waktu itu sudah di Madinah. Ayat ini kebanyakan ulama meyakini makiyah, tapi ada peristiwa di Madinah yang terkait. Suatu saat ada yang menyebut Yahudi, ada yang menyebut orang munafik. Orang ini punya pohon kurma di depan rumahnya. Lah pohon kurma itu seperti kalau di desa itu dulu saya ngalami, kalau pagi ini banyak yang jatuh. Nah, ketika bukan daunnya, nopo kurmanya. Nah, akhirnya di sebelah rumah orang kaya yang punya kurma ini ada orang miskin. Orang miskin ini anaknya banyak kecil-kecil. Pokoknya bawaan dari dulu orang miskin biasanya anaknya malah itu ternyata pun bawaan deh. Mungkin karena hiburannya cuma itu. Wah, akhirnya anaknya kecil-kecil lucu banyak gitu kan. Lah anaknya kecil-kecil namanya miskin, ya pagi pun kelayapan. Lah lihat itu ada buah jatuh ini dimakan. Wih langsung namanya anak kecil pokoknya dimakan. Begitu dimakan, wah si orang munafik atau orang Yahudi ini dia marah, keluarkan. Wah sudah dimakan disuruh apa? Keluarkan. Loh bapaknya niku nggih nelongso. Ya Allah anakku, anakku kok kecil-kecil hanya makan buah jatuh ada, kok dimarahi, kok disuruh memuntahkan. Saking pelitnya si orangnya tadi. Oh akhirnya madul kepada Rasulullah, ya Rasulullah ada kejadian seperti ini, anak saya begini. Lah Rasulullah langsung datang kepada si orang Yahudi atau munafik itu tadi. Tolong itu ketik yang buah-buah yang jatuh itu tolonglah diikhlaskan, nanti saya akan menjamin untuk menggantinya nanti di surga. Menjamin nanti saya akan menggantinya di surga. Loh terus orang ini, loh ya enggak loh, kalau mau ganti ya sekarang saja, jangan nanti ya. Kalau mau ganti sekarang saja, jangan nanti. Ini saya hargai sekian. Kalau mau kamu ganti menjadi sekian pohon, ini saya berikan. Rasulullah ya sudah balik. Wes Rasulullah niku wis wonge lugu tenang mawon pun balik. Begitu balik kedenger seorang sahabat Abu Daha. Beliau mendengar janji Rasulullah, siapa yang mau menggratiskan itu kepada si fakir ini, maka Rasulullah menjamin gantinya. Langsung dia rela. Datangi si orang ini tadi, berapa kamu jual? Saya beli. Dia minta harga yang tinggi, tetap dibeli. Namanya man a'ta wattaqo wasaddaqo. Dia meyakini membenarkan janji kehidupan akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini penting bagi kita untuk sedikit dari yang telah Allah rizkikan kepada kita. Wa mimma razaqnahum itu yungfikun. Yungfikun itu fi'il mudhari, senantiasa berarti bukan hanya ketika lagi banyak uang, boten. Istilahnya al-muttaqin itu alladzina yungfikuna fis-sarai wa dharra. Mau sedang susah, mau sedang lapang, kita jiwanya itu jiwa man a'ta. Itu nggih. Minimal niku mboten nyadong tadi, minimal itu. Pun lah ini saya mau menyampaikan terkait ini. Ini bukan dalam rangka meminta donasi, tapi dalam rangka mengajak. Beda nih. Kalau meminta lah saya nyadong nanti. Nah, ini dalam rangka mengajak bersama-sama dalam kebaikan. Ini kita Masjid An-Nur bekerja sama dengan Trada Group dan BCM mengadakan kegiatan Gebir Ramadan. Itu orang kemarin sudah saya ceritakan yang terawih kita berikan kupon berhadiah nanti diundi di akhir ini. Nah ini untuk meningkatkan gebiarnya lagi, ini kemarin ada gremeng-gremeng dari pengurus mau membuat
nopo namanya door prize yang ngundinya nggak nunggu nanti tapi harian. Harian diundi. Mungkin ada paket sembako atau sekedar minyak atau sekedar nopo sarung atau apalah yang nanti kita siapkan nopo door prize untuk yang jamaah tarawih di An-Nur. Nah, biasanya kalau seperti ini itu orang langsung mikirnya, wah siapa tahu nanti saya dapat. Lah kita jangan begitu. Nah itu ya, karena ngajinya fa'amaman atau wah saya tak jadi yang atau nah itu ya. Maka saya mengajak nanti monggo kalau di antara jamaah ada yang mau mendonasikan napa namine paket napa namine niku door prize, tapi mboten usah duit, mboten napa-napa duit ya mboten napa-napa. Ini untuk napa paket door prize. Paket door prize untuk jamaah bisa misalkan minyak 1 literan misalkan 10 boleh. Nanti kita akan bagi itu untuk misalkan setiap malam terus ini jamaah tarawih. Nah, karena kalau jamaah ini pun lah kita posisikan man akto saja ya. Lah kalau kita posisi yang dapat lah kacau, nggak jadi ngaji nanti. Jadi ngajinya ini dalam rangka kita man akto, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi jangan kita posisinya niki naik level nopo turun level nih. Naik level ya. Saya cerita satu hal ya. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niki zaman Rasulullah saya cerita biar ini menginspirasi kita ya. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menang bersama umat Islam dalam perang Hunain. Dalam perang apa? Hunain. Setelah Fathu Makkah, perang Hunain Rasulullah menang. Perang Hunain itu suku yang diperangi ini itu dia membawa seluruh hartanya. Akhirnya setelah menang perang, Rasulullah dapat harta rampasan perang banyak sekali. Kan ya? Bu, dapat harta rampasan perang banyak sekali. Begitu dapat banyak sekali, itu setelah peristiwa Fathu Makkah. Maka umat Islam yang mu'alaf, yang baru masuk Islam banyak sekali dari Makkah. Begitu waktu pembagian harta rampasan perang, Rasulullah niku yang dipanggili oleh Rasulullah orang-orang Makkah yang baru masuk Islam dibagi. Nah, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang selama ini menopang kehidupan beliau, menolong beliau sampai disebut Ansor, yang selalu menolong Rasulullah, niku mboten dipanggil belas. Nah, lo awalnya mereka nggak biasa saja karena mereka sudah sifatnya patriotis, sifatnya selama ini menolong, bukan yang ditolong. Awalnya biasa, sampai kemudian datang orang-orang munafik, dihembuskanlah. Tuh, Muhammad mulai hanya ingat kaumnya, ingat saudaranya yang di Makkah sehingga melupakan kalian. Tuh, dasar orang kok kayak nopo namanya niku anjing. Makanya kalian itu jangan melihara hewan buas. Awalnya kalian ngasih, lama-lama dia malah makan kalian. Orang munafik itu provokasinya begitu. Muhammad yang diingat sekarang hanya saudara dan tetangganya di Mekah. Kalian yang dulu menolong dia ketika dia tidak mampu, kalian tidak diingat. Apa buktinya itu? Harta rampasan perang cuma dibagi pada mereka. Orang-orang Madinah yang awalnya nggak masalah, lama-lama terprovokasi, mulai jadi geremeng-geremeng, mulai jadi rumor, mulai jadi isu. Rasulullah lama-lama dengar, ada yang matur kepada beliau, terus kemudian Rasulullah suruh kumpul semua orang-orang Ansor. Terus Umar bin Khattab, Abu Bakar mau ikut itu nggak boleh, ini khusus untuk orang-orang Ansor. Terus kemudian di pertemuan orang-orang Ansor, Rasulullah dawuh begini, kurang lebih saya singkat saja, beliau dawuh, apakah tidak cukup jika Allah dan Rasulnya untuk kalian, sementara uang harta itu biarkan untuk mereka? Nangis, Pak. Apa tidak cukup jika aku nanti pulang bersama kalian, biarkan harta benda itu untuk mereka? Itu mengapa Rasulullah meninggal, minta dimakamkan di Madinah, bukan di Makkah. Maka kalau ini kita turunkan untuk kita, apa enggak cukup sembako itu untuk mereka, Allah dan Rasulnya untuk kita? Paham ya? Fa'amman a'ta wattaqo. Lah kadang ini mboten dipahami bahkan oleh pengurus.
pengurus pun takmir, itu jamaah ada yang dapat 2, terus pengurusnya tanya, loh kok pengurus cuma dapat 1? Kamu itu pengurus itu kalau bisa malah urun ikut ngasih, malah minta jatah. Maksud saya itu begitu. Jadi kita harus mentalnya, oke, nggak apa-apa. Yang masih mu'alaf, yang masih ini nggak apa-apa. Kita senangkan mereka dengan kebaikan, dengan cara tapi kita jangan begitu lah. Wong Islam pun dari kecil loh. Islam kita kan sudah dari kecil loh. Masuk mentalnya nyata. Bon, itu saja. Saya rasa pun cekap ya. Monggo nanti. Jadi jangan sampai kita mental dapat. Ya kalau dikasih nggak apa diterima, tapi kasih lagi lah. Pun cekap lah, sampun cekap kan kita ini sudah cukup. Ya saya sendiri kadang ya begitu di rumah. Jangan disimpan, jangan disimpan. Ya diterima tapi jangan disimpan. Ya cukup lah, kita sudah cukup ya. Jadi fa'amman apa? A'ta. Bon, kita lanjut. Wa amman bakhila, saya tunjukkan yang satu ya. Jadi tadi Allah punya janji, hati-hati. Maka na yuridul ajilata, ini kita hati-hati. Barang siapa kok dia menginginkan kehidupan mudah saat ini ketika di dunia, Allah mengatakan ajalna lahu fiha manasa. Kami akan berikan itu, kami segerakan kepada siapa yang kami kehendaki, liman nurid kepada siapa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian nanti tak kasih neraka. Orang kok orientasinya kok dunya. Enggak apa-apa tak kasih dunya, tapi nanti neraka. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum masykura. Siapa kok harapannya akhirat, kemudian dia berusaha melakukan upaya-upaya dalam keadaan dia beriman, maka upayanya itu akan dibalas dengan baik. Nah, ini yang kita harus hati-hati di ayat 20 surat Al-Isra. Kullan numiddu haula wa haula. Orang yang baik maupun orang yang buruk semuanya sama-sama diberi anugerah oleh Allah, ya. Numiddu, kami memberi bantuan min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu. Maka jangan aneh kalau ada orang kafir dia dapat nikmat, dapat rizki, orang mukmin dia dapat, orang soleh dia dapat, orang toleh dia dapat. Kullan numiddu haula wa haula. Tapi pertanyaannya, kita mau memilih yang mana? Bon, kita lanjut ayatnya tadi 1. Fasan yasir wa ma yughni anhu maluhu, dan orang-orang yang bakhil itu hartanya tidak akan mencukupinya, tidak akan memiliki pengaruh sama sekali kepadanya ketika dia telah binasa karena dibakhilkan. Makanya Rasulullah dawuh ini sering disampaikan nggih. Qala yaqul ibnu Adam mali. Wah, anak Adam ini biasa ngomong, hartaku. Mana harta kalian? Harta kalian itu cuma 3. Yang kalian makan ya habis jadi kotoran, yang kalian pakai itu lapuk, dan yang kalian berikan itu yang masih. Makanya Rasulullah satu saat ketika pulang ke rumah Aisyah, ada makanan, ten Kanjeng Nabi ngapunten, tadi ada orang minta-minta ke sini, jadi tinggal 1 piring saya belikan kepada orang yang minta itu, jadi sudah nggak ada. Rasulullah dibalik logikanya, keliru kamu, justru itu yang masih ada. Jadi yang kita sedekahkan itu justru yang masih ada. Ada pengusaha asal Surabaya itu, beliau punya logika sederhana. Jadi beliau caranya untuk mengekalkan harta yaitu dengan cara mensodakoh. Ketika sodakoh, ini yang justru masih ada. Kita lanjutkan, wa yughni anhu malu. Saya nggak usah panjang-panjang, ada Pak Fuad nggak enak. Pun praktek, saya cuma teori ya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ingat, Allah itu adalah si pemberi petunjuk, maka petunjuk itu sudah diberikan. Di awal di ayat sebelumnya sudah dinyatakan apa? Fa'alhamaha fujuraha. Semua orang sudah diberikan kekuatan itu, termasuk nalar yang dia miliki itu adalah hudan dari Allah, dan Allah memiliki akhirat dan juga dunia. Kalian mau yang mana? Nah, gitu ya, kira-kira kita percepat, sudah 6:30. Fa'angdartukum naron taladho. Nah, di sini menarik. Allah tiba-tiba berubah dari fasanu, tadi nono pakai kami, di sini berubah menjadi aku. Maka aku peringatkan. Ini kalau sudah Allah menyebut aku, itu berarti harus mengerikan sekali ini ya. Aku peringatkan ya kalian terhadap neraka yang menyala-nyala.
yang la yaslaha illal asqa, tidaklah masuk ke neraka itu kecuali dia yang celaka. Siapa itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ini hati-hati. Terkadang kita secara tidak disadari masuk dalam posisi kadzdzaba. Kadzdzaba itu mendustakan janji Allah. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, pertanyakan kepada diri kita, seberapa kita terdorong untuk mendapatkan janjinya itu. Makanya tadi sahabat itu ketika Rasulullah dawuh, siapa mau membebaskan ini pohon ini untuk si miskin ini, saya menjamin dia untuk mendapatkannya di akhirat ganti yang lebih baik. Langsung dia terdorong, langsung, ya pun berapapun saya beli. Itu namanya dorongan yang menunjukkan kita meyakini sekali pada janji yang diberikan Allah dan Rasulnya. Lah niki ketika Allah nanti ada janji-janji, pertanyakan kepada diri kita masing-masing, seberapa kita terdorong, seberapa kita yakin meyakini itu. Nah, itu mungkin yang perlu kita camkan terus-menerus. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Terakhir, wasayujan nabwa. Kalau pengen selamat gimana? Akan dijauhkan. Dijauhkan itu berarti seakan-akan dia tidak melakukan apa-apa, otomatis dijauhkan. Siapa itu? Al-atqa, orang yang bertakwa dijauhkan dari neraka. Cirinya orang yang bertakwa dalam konteks sedekah, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia memberikan hartanya dalam keadaan untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ingat di sini ada min. Tidak ada satupun nikmat yang dia merasa penting untuk membalasnya. Jadi misalkan begini, Pak Eko baik kepada saya, terus saya baik sama Pak Eko. Kenapa kok baik pada Pak Eko? Iyalah, nggak enak lah, Pak Eko selama ini sudah baik sama saya. Itu belum masuk kategori ini. Perhatikan di sini ayatnya, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbi. Jadi ketika dia baik kepada orang lain cuman satu tok, agar Allah ridho kepada saya. Loh, mengapa kok begitu? Karena perintahnya Allah, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan penghormatan, hormatilah dengan lebih. Tapi tidak langsung berhadapan-hadapan, tapi karena perintah Allah. Sehingga kalau ada orang buruk pun dia langsung tanya, Allah menyuruh bagaimana? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Sehingga dia nanti bisa memberi bukan hanya kepada orang yang baik, tapi kepada orang yang buruk kepadanya dia tetap bisa memberi, karena dari awal dia sudah membiasakan memberi bukan karena orangnya, tapi karena perintah Allah, karena ingin mendapatkan ridho Allah. Ini yang paling menjadi contoh itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Disebut As-Siddiq, beliau selalu membenarkan janji-janji Allah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada, jadi berbuat baik bukan karena kebaikan orang itu, tapi karena perintah Allah untuk baik kepada orang tersebut. Jadi namanya illa batigha wajhi rabbihil a'la. Kalau kita bisa melakukan itu, wala saufa yardo, nanti dia benar-benar akan puas. Di ayat yang lain itu gimana wujuhu yauma idzin naimah li sa'yiha radiyah. Atas upaya yang dia lakukan di dunia, dia merasa puas sekali. Allah, untung kula riyen kok begini, untung saya dulu kok begini. Nah gitu, ini akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang tadi mentalnya harus mental memberi, tapi bukan karena siapa-siapa, karena berharap hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya sampaikan, kemarin saya dapat itu nasihat. Jadi mengikhlaskan amal seperti ini itu diistilahkan, ini anak saya itu berceramah, kasih nasihat saya. Jadi kita amal ikhlas itu seperti makan nasi, disingkirkan kerikil-kerikil kecilnya. Kalau makan nasi kok masih ada kerikil-kerikil kecilnya di dalamnya, ini pasti tidak nyaman. Kita amal kok ada sesuatu selain Allah, entah itu berharap dipuji, entah itu berharap orangnya baik pada kita, pasti akan ada momentum di mana kita nanti kecewa, karena ternyata yang kita beri tidak
baik kepada kita, yang kita beri ternyata tidak berterima kasih atau tidak nurut. Makanya kalau pengen amal itu ikhlaskan. Rasulullah dawuh, akhlis fi amalika, murnikan amalmu, yakfika qaliluhu, maka sedikit pun itu cukup, apalagi banyak. Baik, semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga amal-amal kita dimurnikan oleh Allah untuk niat kita hanya kepadanya. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang soleh-solehah sampai keturunan kita, dan kita mendapatkan nikmat akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk terkait donasi yang tadi saya sampaikan, bisa tetap ke ketua kajian ya, ketua kajian Al-Fuadi. Nanti minta tolong Pak Yitno ya, dibantu. Bisa nggak Pak Yitno? Oke, jadi tetap untuk ketua kajian Al-Fuadi Pak Yitno. Untuk ibu-ibu bisa ke Bu Yitno ya. Nanti untuk kalau yang ingin donasi terkait napa niku namanya tadi door prize ya, door prize nanti biar dikumpulkan oleh panitia kajian Al-Fuadi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.